Berlatar di sebuah danau rekreasi, nampak pemuda bernama Peter yang sedang merekam kegiatan kerja bakti sepasang muda-mudi. Peter ini merupakan videografer wedding yang sudah lama sepi orderan kerja. Maka dari itu, dengan skill yang dimilikinya selama berbulan-bulan ini, ia menetap di homestay sahabatnya guna merekam aksi kerja bakti pengunjung di tempat itu dan mengupload di aplikasi berbayar untuk mendapatkan uang. Tak disangka aksi isengnya itu menghasilkan banyak uang yang membuatnya kini fokus menjadi konten kreator dan berkeliling sekitaran danau untuk mencari pengunjung yang akan bekerja bakti di tempat tersebut. Peter memiliki sahabat yang bernama Rudy yang merupakan pemilik usaha penginapan di sekitaran sana. Nampak Peter mencari informasi kepada Rudy perihal pengunjung baru yang menginap di tempatnya guna menjadi target video konten selanjutnya. Musta work mo? Di sana Rudy pun bertanya balik kepada Peter mengenai pekerjaannya. Namun Peter berbohong dan mengatakan jika ia sekarang sibuk dengan begitu banyaknya job video pernikahan. Ketika melihat target sasarannya, Peter pun pamit kepada Rudy dan mengikuti pengunjung yang akan kerja bakti itu secara diam-diam. Sesudah cukup mendapatkan video mereka, Peter pun langsung balik pulang dan langsung menguploadnya. Esok paginya, Peter kembali mendapat target baru untuk konten videonya. Secara diam-diam, Peter pun mengikuti mereka dan langsung merekamnya. Hingga pada suatu hari ketika Peter mengobrol dengan Rudy, ia pun terpesona dengan penampakan pengunjung yang melintas di depannya. Secara diam-diam Peter pun mengikutinya dari belakang, namun aksinya itu ketahuan oleh wanita yang bernama Mia. Karena malu, Peter pun mengalihkan pembicaraan dengan berkenalan dan mengajak Mia berkeliling di sekitaran sana. Tak berselang lama, seorang pria yang bernama RJ menghampiri mereka. Dan ternyata ia adalah pacar Mia yang sangat begitu posesif. Peter pun beralasan jika ia hanya membantu Mia berkeliling untuk mencari keberadaan pacarnya. RJ yang posesif lantas menasihati Mia agar tidak berbicara dengan orang yang tidak ia kenal. Dan sesudah itu mereka pun langsung pergi dari tempat tersebut. Perlahan-lahan Peter mulai jatuh hati kepada Mia. Itu dikarenakan wanita itu sekilas mirip dengan mantannya yang dahulu, yang penuh tato dan juga sangat misterius. Lalu ketika akan pulang, tak sengaja Peter melihat Mia dan RJ yang sedang menanam jagung dengan sangat begitu ekstrim di tengah hutan. Tentunya hal tersebut membuat Peter semakin kepikiran, dikarenakan menanam jagung dengan gaya ekstrim merupakan cita-citanya dari dulu yang belum pernah kesampaian. Saking Peter kepikiran dengan hal itu, berhari-hari pun telah ia lalui tanpa membuat konten untuk YouTube Orange-nya. Peter lantas memutuskan untuk menemui Mia kembali serta bertukar pikiran bersama-sama. Peter merasa jika ada kecocokan di antara mereka berdua dan Mia pun juga merasakan hal yang sama. Parang narinig yung sarili ko sa'yo. Nagsa-isang tao ng ganyan kabilis. Di satu sisi, Rudy didatangi oleh RJ dan menyuruhnya agar mewanti-wanti Peter untuk tidak mengganggu pacarnya. Rudy lalu berkata jika Peter adalah pria yang baik dan ini mungkin hanyalah kesalahpahaman semata. Namun RJ tidak peduli. Di sana ia berkata kepada Rudy jika Peter ketahuan macam-macam, maka sesuatu yang buruk akan menimpa sahabatnya tersebut. Setiba RJ di tempatnya Mia, mereka pun bertengkar hebat dikarenakan Peter berada di sana. Peter pun lantas menjauh dan menyaksikan perdebatan di antara mereka berdua secara diam-diam. Namun tak disangka-sangka Mia justru menghabisi RJ yang membuat Peter ketakutan dan langsung meninggalkan tempat tersebut. Peter terus terngiang-ngiang dengan aksi yang dilakukan oleh Mia. Dan tak berselang lama wanita itu mencari Peter dengan berkata kini sudah tidak ada pengganggu di antara mereka berdua. Peter pun semakin ketakutan dengan wanita itu. Ia bahkan berencana untuk menghubungi pihak kepolisian, namun niatnya batal dikarenakan Mia mirip dengan mantannya. Dan apalagi mereka memiliki hobi yang sama. Berhari-hari Peter menggalau dan selalu merasa uring-uringan. Hingga pada suatu hari Mia kembali mendatanginya dan mengajaknya mengobrol. Di sana Mia menanyakan kedekatan Peter dengan si Rudy.
Pria itu menjawab jika mereka hanya berteman saja. Apalagi beberapa hari ke depan pacar Rudy akan kembali pulang dari luar negeri untuk menemuinya. Melihat Mia sedekat itu, ketakutan Peter seketika menghilang. Ia pun lantas mengajaknya untuk menanam jagung bersama-sama. Peter sangat bahagia sekali di kala itu. Ia pun bercerita kepada Mia jika selama di tempat rekreasi ia secara diam-diam merekam aksi para pengunjung di sana dan menguploadnya di sosmed demi mendapatkan uang. Namun perbincangan mereka terhenti di kala terjadi huru-hara penemuan orang meninggoy di dekat danau. Para pengunjung pun menjadi penasaran dengan siapa dalang dari peristiwa tersebut. Sesudah itu, Mia pun mencoba menjauh dari tempat kejadian perkara. Namun seorang detektif bernama Jonel menahan langkah mereka berdua. Di sana Pak Detektif menanyakan kepada mereka berdua apakah mengenali korban atau tidak sama sekali. Mia pun menjawab jika ia mengenalinya dan baru putus 2 hari yang lalu. Mia menjelaskan alasan mereka putus dikarenakan RJ sangat posesif dan selalu mengekangnya. Maka dari itu ia pun meminta putus dan mereka pun berpisah sesudah itu. Lalu ketika Peter ditanyai Pak Detektif, ia terlihat sangat gugup dan mengatakan hanya pernah lihat dan tak mengenalinya sama sekali. Sesudah itu Pak Jonel pun pergi dan memberi pesan kepada mereka jika ada info tambahan lainnya agar segera melapor kepadanya sesegera mungkin. Di satu sisi para pengunjung curiga dengan Peter jika ia adalah pelakunya. Itu dikarenakan ia sering terlihat bersama Mia pasca RJ menghilang. Lalu di tempat yang berbeda terlihat Rudy bersama pacarnya yang bernama Nico yang sedang mendatangi Peter. Di sana mereka mewanti-wanti agar Peter jangan terlalu dekat dengan Mia, apalagi baru saja terjadi kasus yang takutnya ia akan terkena masalah. Tak berselang lama, Detektif Jonel pun kembali datang untuk berbicara empat mata kepada Peter. Jonel pun menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada 2 hari yang lalu. Peter pun menjawab jika mereka bertengkar dan sesudah itu RJ serta Mia pun berpisah dengan keadaan saling emosi, dan pasca pertengkaran itu Peter mengaku tak pernah melihat mereka bersama lagi. Jonel bertanya kembali kepada Peter apa mungkin Mia ada kaitannya dengan kepergian dari RJ. Tanpa pikir panjang, Peter pun lantas menjawab jika kemungkinan itu 0%. Justru Mia yang menjadi korban KDRT dari RJ itu dikarenakan Mia anak yang baik berbeda dengan RJ yang sangat kasar dan juga arogan. Babalikan kita. Sesudah memberi informasi kepada Jonel, Peter pun kembali berbincang-bincang dengan sahabatnya. Lagi dan lagi Rudy menyarankan agar Peter menjauh dari Mia selama beberapa minggu hingga kasus ini reda atau jelas siapa pelakunya. Takutnya justru Peter yang nantinya menjadi tersangka dan Mia dibebaskan. Mendengar hal tersebut, Peter tidak peduli dan menyuruh sahabatnya agar tidak usah khawatir dikarenakan ia bisa menjaga dirinya sendiri. Sore harinya mereka pun melanjutkan obrolan yang sebelumnya. Di sana Mia bertanya apakah Peter tidak takut jika nanti pengunjung yang ia videokan akan menuntutnya di masa yang akan datang. Peter lantas menjawab jika itu tidak mungkin terjadi dikarenakan ia mempublis video-video miliknya melalui server luar negeri. Sesudah itu Mia bertanya mengenai masa depan mereka, apakah Peter akan melaporkan Mia kepada Detektif Jonel. Ia pun menjawab jika ia ada di pihaknya si Mia dan tak akan membiarkan siapapun menangkap dirinya. Esok harinya Peter kembali didatangi oleh Detektif Jonel. Di saat bersamaan Mia pun datang dan Rudy pun lalu menyindirnya, di mana Rudy merasa jika Mia sengaja menjebak Peter agar pihak berwajib mencurigai dirinya atas kepergian dari RJ. Tak terima dituduh seperti itu, Mia pun menceritakan semuanya jika Peter bukanlah pria baik-baik seperti sahabat-sahabatnya pikirkan. Mia lantas menunjukkan video-video gotong royong para pengunjung di sana termasuk video Rudy dan juga Nico. Di satu sisi Jonel mempertanyakan pekerjaan dari Peter dan juga bertanya mengapa di YouTube orangnya si Peter semua video pengunjung ada di sana kecuali dirinya, RJ dan juga si Mia.
Jonel berpendapat jika ada hubungan di antara mereka bertiga. Maka dari itu Pak Detektif meminta Peter untuk datang esok hari ke kantor polisi demi melakukan investigasi. Iimbitahan ka namin sa presinto. I'll see you. Ketika Jonel sudah pergi, Rudy dan Nico lalu memarahi Peter. Mereka tidak menyangka sahabatnya rela menjual video mereka demi mendapatkan uang. Ayoko na makikita pagmumukha mo. Dan sesudah itu, Peter pun menemui Mia. Di sana ia curhat jika kini ia telah menjadi tersangka atas kepergian dari RJ. Ako yung top suspect nila. Mia lantas memberi rencana untuk kabur bersama-sama, di mana ia menyuruh Peter untuk berkemas-kemas semua barangnya terlebih dahulu dan memberikan mobilnya untuk menaruh semua barang bukti di sana. Setelah Peter kembali dan mengembalikan mobil kepada Mia beserta barang buktinya, Peter pun izin pergi sejenak untuk berpamitan dengan Rudy. Namun, di saat ia kembali ke tempat sebelumnya, seketika Mia menghilang dan susah dihubungi. Ternyata setelah mendapatkan semua barang bukti itu, Mia, RJ, dan Jonel terlihat sedang merekam Peter yang akan ditangkap oleh pihak kepolisian. Meninggoinya RJ rupanya hanya rekayasa dari mereka bertiga. Itu dilakukan demi membalas dendam perbuatan Peter akibat mempublis video kerja bakti sahabat mereka tanpa izin sama sekali. Tentunya video tersebut viral hingga membuat keluarga sahabatnya tahu dan menjadi malu. Hal itu pun berdampak kepada sahabatnya yang menjadi stres hingga memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Dan film ini pun selesai.